nanti akan kita ikuti bersama apa yang dimaksud dengan satanic finance ini. Nah, ini juga buku dari Bapak ya, Pak Riawan Amin ya. Buku yang Bapak tulis ya. Berarti ini ada di pasaran ya, Bapak ya, bukunya. Ya, baik. Oke, teman-teman, tanpa berpanjang kalam lagi, kami ucapkan selamat bergabung, dan juga untuk teman-teman dari SMK dan juga Madrasah Aliyah yang hari ini bergabung. Jangan lupa nanti ada beasiswa ya untuk kuliah di Sudut Siami kampus Tanjung Barat, dan juga ada beberapa hadiah e-wallet ya. Jadi pastikan untuk terus bersama kita. Itu saja dari kami. Masih sebelum juga Pak Arsudin dari SMK 20. Selamat pagi, assalamualaikum, ketemu lagi ya Pak Arsudin ya, dengan teman-teman yang lain. Ya, selamat pagi wartawan. Ya, oke. Baik, kembali ke MC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eksawan Rahmadi yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi seputar Institut Setiami. Namun sebelum itu, kita ada tagline nih teman-teman untuk podcast Library Talk kali ini. Tagline-nya apa Kak Fikri? Library Talks, podcastnya Institut Setiami Kampus Tanjung Barat, spesial Ramadan. Baik teman-teman. Selanjutnya ada informasi seputar kampus Institut Setiami yang akan disampaikan Bapak Yudi Santoso, Eskom MM. Kepada Bapak Yudi Santoso, Eskom MM, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Fikri dan Mbak Rahma ya, mahasiswa Institut Setiami. Sebelumnya yang pertama dan utama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kenikmatan yang banyak ya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam satu acara. Kemudian salawat teriring salam senantiasa kita curahkan keharibaan bagi Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diapi umatnya dan diberikan syafaatnya. Bapak Ibu teman-teman semuanya, tak lupa kita berikan salam dulu kepada narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Dr. Ustadz Ahmad Riawan Amin. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik Bapak. Kemudian ada Kepala Kampus Institut Setiami Kampus C atau yang berlokasi di Tanjung Barat, ada Bapak Heksawan. Dan Bapak Ibu teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya, semoga pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana hati yang bahagia gitu ya. Sudah sahur semuanya ya, nggak ada yang kesiangan bangunnya ya. Oke, sebelum nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian mendengarkan materi yang daging ya dari Bapak Ahmad Riawan Amin, izinkan saya Yudi untuk memperkenalkan singkat dulu siapa sih yang mengadakan acara ini begitu ya, karena tak kenal maka tak ta'aruf ya. Enggak Kak, tak kenal maka tak sayang. Karena udah banyak yang udah lama kenal tapi nggak disayang-sayang tuh sakitnya di sini. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, izin memperkenalkan kami dari Institut Setiami ya, berlokasi di kampus Tanjung Barat depan RSUD Pasar Rebo. Jadi juga mungkin informasi ini bisa nanti di-share ke teman-teman Bapak Ibu sekalian, mungkin ada teman saudara relasinya atau bahkan mungkin adik-adik kelas 12 yang sudah selesai kegiatan sekolahnya, tinggal menunggu nanti mungkin pengumuman lulusnya di bulan Mei ya. Ini sebagai referensi ya, referensi untuk barangkali nanti mau melanjutkan pendidikan begitu ya. Jadi Institut Setiami ini sudah lebih kurang 40 tahun ya. Kalau Nabi 40 tahun udah diangkat jadi Nabi. Jadi sejak 27 Januari 83 teman-teman, Institut Setiami didirikan oleh dosen senior fisik UI yaitu Bapak Profesor Dr. Safri Nomantu. Beliau saat itu melihat bagaimana antusias banyak sekali yang mendaftar di UI tapi lebih banyak yang tidak masuk gitu. Akhirnya membuat satu kampus yang memang kurikulumnya tidak jauh berbeda dengan UI gitu.
Kemudian di tahun 2000 terus berkembang, ada program vokasi juga. Kemudian berkembang lagi, tahun 2001 mendirikan program Pascasarjana, ya kan, berjalannya waktu sampai dengan pada hari ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita sudah ada 10 program studi yang sudah terdaftar, sudah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian akreditasi kita sudah ada, sertifikasi, dosen-dosen juga ada yang praktisi maupun akademisi, dan tentunya banyak sekali keunggulannya di kampus kita itu adanya beasiswa, termasuk Hafiz Pak Ustadz Dr. Ahmad Riawan. Jadi di kampus kami ketika ada Hafiz 30 juz kita berikan beasiswanya 100% gratis, Pak. Jadi bayarnya pakai senyum manis. Masya Allah. Kemudian ada juga beasiswa untuk atlet-atlet seni yang punya prestasi ya, ada sertifikat kejuaraannya, itu bisa sampai dengan 100% juga. Jadi apresiasi kita berikan, termasuk kepada duafa, yatim piatu, kita berikan beasiswa sampai dengan 50%. Artinya di sini untuk menyampaikan bahwa pendidikan ini adalah untuk semua kalangan. Jadi hari ini teman-teman kalau merasa, Kak, Pak Yudi saya nggak bisa kuliah, saya nggak ada biaya. Oh, tidak ada alasan untuk itu karena banyak sekali beasiswa yang ada di kampus-kampus, termasuk di Institut Stiami. Sehingga ketika ada kemauan di situ ada 1000 jalan ya. Tapi sebaliknya kalau tidak ada kemauan di situ ada 1000 alasan. Kemudian ada moral dan etika, kita ada pendidikan adab, Pak Ustadz ya. Jadi di Institut Stiami ini ada khusus mata kuliah pendidikan adab yang untuk menciptakan karakter building, atau sehebat apapun, secerdas apapun teman-teman nanti meraih ilmu, tapi kalau tidak ada adab itu akan kosong ya. Makanya dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim itu disampaikan adab lebih dulu daripada ilmu. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Kemudian apa program studinya Pak Yudi? Ada program D3 Pajak, D3 Bisnis, D4 atau Sarjana Terapan Akuntansi. Nah, di sini salah satunya ada konsentrasinya akuntansi syariah. Jadi teman-teman yang ingin memperdalam ya ilmu tentang perbankan syariah, akuntansi syariah, sistem keuangan syariah, mungkin nanti bisa ingin melanjutkan pendidikan di Stiami dengan program studi akuntansi syariah, gitu ya. Atau ada yang berminat di S1 Administrasi Publik ya. Di situ ada S1 Administrasi Perpajakan, Sektor Publik, S1 Administrasi Bisnis gitu ya. Kemudian ada juga FISMA, di sini Manajemen Komunikasi supaya nanti bisa public speaking bagus ya, seperti MC pada hari ini ya, ada Mas Fikri, ada Mbak Rahma, anak-anak komunikasi ya, mahasiswa sendiri ya, yang nantinya teman-teman bisa membantu melatih public speaking-nya. Kemudian ada logistik, hospitality, dan pariwisata. Nah, ini beasiswa yang ada di Institut Stiami, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kalau untuk teman-teman kelas 12 mungkin bisa di-capture ya, bisa di-foto, bisa di-screenshot. Untuk Bapak Ibu mungkin bisa nanti direkomendasikan kepada saudara, tetangga ya, ataupun siapa yang perlu atau butuh informasi ini. Jadi ada beasiswa di sini ya, yang tadi saya sampaikan. Hafal 30 juz 100% beasiswanya, gratis kuliahnya. Kemudian ada prestasi, ada nilai tertinggi di sekolahnya ya. Kemudian yatim duafa, kemudian warga sekitar. Nah, di sini yang Kecamatan Pasar Rebo ya, kemudian daerah sini Ciracas dan sekitarnya. Nah, nanti bisa menghubungi nomor atau panitia ya. Nanti nomor saya cantumkan di kolom chat. Apabila tertarik, syaratnya gimana? Cukup mengisi form pendaftaran ya, kemudian fotokopi scan KTP-nya untuk kita supaya tahu lokasinya betul-betul di wilayah sekitar kampus gitu ya. Kemudian ada sertifikasi prestasi atau hafiz ya, biasanya kalau hafiz itu ketika khataman kubro ya biasanya, itu biasanya nanti dapat sertifikat. Nah, bisa dilampirkan nanti teman-teman bisa dapat beasiswa. Oke, kemudian Pak Yudi, mungkin saya sudah bekerja nih, bingung ngatur waktu kapan saya bisa kuliah ya. Wah, jadi ada namanya kelas karyawan Bapak Ibu teman-teman semuanya, sehingga kuliahnya itu tidak mengganggu jam kerja. Atau misalnya saya seminggu shift pagi, seminggu shift malam, gimana Pak Yudi? Apakah bisa? Bisa. Kita ada namanya kelas shift yang menyesuaikan jadwal kerja. Misalnya seminggu masuk pagi kerjanya, berarti kuliahnya seminggu masuk malam. Kemudian kalau masuk malam kerjanya, kuliahnya bisa masuk pagi. Nah, jadi fleksibel, bisa pendidikan bisa untuk semua kalangan
Itu kemudahannya. Kemudian banyak sekali event-event internasional, dosen para yang sudah kita hadirkan di kampus, kemudian public figure ya, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Menteri Nadiem Makarim pernah kita undang pada event-event yang ada di kampus Institut Setiami. Star Students, mahasiswa yang berprestasi, biasa nanti kita berikan beasiswa. Nah, misalnya masuk masih bayar nih normal, kemudian di tengah-tengah dia mengikuti satu lomba, mendapatkan prestasi ya, maka saat itu juga dia bisa langsung mengklaim beasiswa prestasi, teman-teman. Ini testimoni alumni ya, banyak sekali. Wali Kota Jakarta Selatan Bapak Munjirin pun alumni S2-nya di Institut Setiami, teman-teman ya. Kemudian ada Pak Hendra Hidayat, Wakil Wali Kota Jakarta Timur. Alhamdulillah saya pernah jumpa beliau juga. Ternyata beliau ini alumni S2 Institut Setiami ya. Jadi banyak alumni-alumni dari kampus Institut Setiami, teman-teman. Kemudian anak-anak fresh graduate ya, SMA SMK yang kelas 12 yang dulu aktif organisasi ya, aktif kegiatan, kalau di sekolah ekskul ya, kalau di kampus itu namanya Ormawa ya, organisasi kemahasiswaan. Banyak sekali, ada BEM, BPM, yang suka seni ada bengkel seni, ada yang suka mau lembaga dakwah kampus juga ada, yang pecinta alam mau naik-naik gunung gitu ya, ada. Jadi banyak sekali organisasi UKM ya yang ada di Institut Setiami. Kemudian relasi nasional internasional yang sudah bekerja sama. Kemudian ini kampus kita, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tidak perlu khawatir ya. Apabila lokasinya di mana, cari yang paling dekat. Karena kampus kita ada di Jakarta Pusat untuk pusatnya, kemudian ada di kampus Tangerang Selatan untuk di Jakarta Timur Selatan, kemudian ada juga di Bekasi, Cikarang, Depok, dan sekitarnya. Jadi nanti kalau misalnya Pak Yudi saya mau daftar ya, rumah saya misalnya di Jagakarsa, oh berarti lebih dekat di Tanjung Barat, depan RSUD Pasar Rebo. Jadi mana yang paling dekat dengan rumah teman-teman nanti gitu ya. Ini kontak personnya. Wah, ini ada nomor saya sendiri, ada rekan saya di tim panitia penerimaan mahasiswa baru, ada Mas Jamal, ada Kak Fikri, Kak Pia, Kak Safi, Kak Rahma ya. Bagi teman-teman yang berminat mungkin nanti pengen konsultasi setelah acara ini, boleh di save, di capture, atau langsung scan barcode langsung nyambung ke WA saya. Oke ya. Konsultasi gratis ya, 24 jam selama masih online, saya masih bisa buka handphone, nanti konsultasi seputar beasiswa, seputar jurusan, apapun teman-teman, nanti bisa langsung chat ya. Nah, terakhir dari saya, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok, teman-teman, dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Sulit apapun keadaannya, setiap kita berhak atas pendidikan, teman-teman. Ya, jangan biarkan segala impianmu tertunda. Suksesmu di masa depan ditentukan dari sekarang. Sekian, saya Yudi Santoso. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudi Santoso yang telah memberikan informasi seputar kampus Institut Setiami. Ya Kak Fikri ya. Betul. Tadi sudah dijelaskan juga nih ada keunggulan dari kampus kita, kampus Institut Setiami, dan juga banyak informasi tentang beasiswa perkuliahan ya Kak. Benar. Dan juga kita nggak kalah teman-teman, kita ada kelas regulernya, ada kelas non regulernya yaitu kelas karyawan, dan juga kita sudah terakreditasi oleh Ban PT. Terakreditasi A ya Kak Fikri ya. Betul, oleh Ban PT. Dan itu dia informasi seputar Institut Setiami teman-teman, dan berhubung waktu ini juga hari Jumat, langsung saja kita akan mendengarkan materi oleh Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin dan acara ini akan dipimpin oleh moderator yaitu Bapak Hasbi Asidiki SC. Kepada moderator kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita mulai aja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bisyahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabi ba'da ma'badu. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu
min qouli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ya, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin yang telah bersedia hadir dalam acara Library Talk ini ya. Terima kasih banyak Pak telah bersedia ya dan menyampaikan materinya dalam acara Library Talk kita di edisi Ramadan ini. Dan juga tidak kalah pentingnya dengan Bapak Kepala Kampus kita Bapak Heksan Rahmadi. Beliau juga telah bersedia hadir ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang telah bergabung dalam acara Library Talk ini. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, syukran jazakallah khair ya kepada semuanya. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menjadi moderator bedah buku karya Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin yaitu Satanic Finance ya. Nah, sebelumnya saya boleh minta tolong Mas Aji untuk men-share sedikit biodata Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin. Oke, mungkin sebelumnya saya ingin memberikan gambaran dulu ya siapa narasumber kita. Yang pastinya semuanya sudah tahu ya, beliau ini orang terkenal ya. Nah ini ya, ini sedikit biografi ya, biodata dari narasumber kita yaitu Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin adalah beliau mendapat anugerah CEO terbaik ya dalam majalah bisnis ya, dalam majalah bisnis. Nah, dalam majalah bisnis dan mendapatkan gelar terbaik ya di science degree ya di Universitas Texas ya, dan menerima gelar doktor honoris causa dalam Islamic Banking ya dari Institut Teknologi Institut Ahmad Dahlan ya Pak. Nah, beliau juga merupakan CEO dari Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 ya. Dan beliau juga merupakan CEO juga ya di BJB Syariah ya. Nah, beliau juga merupakan direktur utama di BJB Syariah dan di waktu yang sama ya beliau the first Indonesian banking operation in Malaysia ya, yang pertama kali menjalankan sistem bagi hasil yang pertama di Indonesia ya, bank syariah pertama ya. Nah ini beliau juga banyak sekali ini gelar-gelar dan prestasi beliau ya. Boleh dilanjut ke halaman yang kedua, Mas Aji. Nah beliau juga sebenarnya ada keahlian yang sangat penting yaitu sangat memahami Al-Quran ya. Jadi ada di biografi beliau ini ya. Nah, Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin belum berubah ya Mas Haji ya. Oke, tidak apa-apa ya. Beliau ini ternyata ini ya seseorang yang sangat tekun belajar ya. Luar biasa ya. Mungkin kalau ya sesuai kita aja terkadang malas ya belajar tahsin istilahnya ya, makharijul huruf dan juga tafsir ya. Nah, beliau ini ternyata sangat gemar ya mempelajari Al-Qur'an ya. Sangat gemar mempelajari Al-Qur'an dan memang itu sesuatu yang keharusan buat kita semua. Oke, mungkin itu sedikit biografi beliau ya, karena kita akan lebih fokuskan kepada buku beliau yaitu The Satanic Finance. Sebenarnya buku beliau ini ada yang saya ketahui 2 ya, mungkin bisa jadi lebih ya, yaitu yang terkenal ya Celestial Management dan Satanic Finance ya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah Satanic Finance. Mungkin sedikit saya kasih gambaran. Satanic Finance itu sebenarnya sedikit menggambarkan mengenai sistem keuangan yang mana bisa membuat seorang itu makin lama semakin bangkrut gitu ya intinya ya. Nah, itu sedikit gambaran buku beliau ya. Mungkin untuk lebih detailnya boleh Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin untuk memberikan materinya Pak. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pimpinan, Bapak Heksawan Rahmadi, sini juga ada Pak Yudi, kemudian Selamat Pak pagi, Pak. Hasbi As-Siddiqi yang sudah mengantarkan tadi, ya, serta semua kawan-kawan dari Institut Setiami, dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Ya. Ini topik tentang setan ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa ta'awudz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya gembira sekali dan terima kasih sekali atas kesempatan untuk berbagi pada hari ini. Ya. Cuman sebelum kita berbagi kan kita harus ngaku dosa dulu. Ya. Tolong dicatat, Riawan Amin bukan ekonom. Ya. Saya itu pendidikan saya by education dari Universitas Indonesia, saya itu belajar arsitektur. Ya. Demikian juga waktu di Amerika sempat melanjutkan, kemudian saya ambil manajemen, dan seperti dikatakan tadi, disampaikan, kedengeran Pak Hasbi? Mendengar ya. Seperti disampaikan oleh Pak Jelas, Hasbi, saya dapat doktor, kadang-kadang doktor honoris causa, kadang-kadang doktor humoris causa, ya. Dapat doktor kehormatan dari UIN Syarif Hidayatullah, alhamdulillah, ya. Nah, di dalam surat As-Saff, saya lupa ayatnya apa, ada kata-kata kaburo maqtan indallah. Kemurkaan Allah yang sangat besar di sisi Allah jika apa? Jika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan, ya. Atau kita janji kita tidak kerjakan, atau sudah kita bilang kita udah kerjakan padahal belum pernah kita kerjakan, ya. Jadi terkait Al-Qur'an tadi saya mesti agak perjelas, perdetail, ya. Saya juga bukan ahli Al-Qur'an, ya, tapi saya mengajar terjemah Al-Qur'an. Kenapa saya mengajarkan terjemah Al-Qur'an dan kepada siapa saya ngajar? Kalau sama teman-teman yang ahli-ahli saya nggak berani, ya. Sama santri nggak berani. Saya mengajarkan terjemah Al-Qur'an kepada para profesional non-santri, ya, yang tidak sanggup untuk mengikuti program-program yang sifatnya formal, ya, versi resmi di pesantren, ya. Cuman menariknya juga bahwa ada beberapa kiai-kiai yang akhirnya mereka membawa santri tahfiznya untuk ketemu gitu ya, karena saya memberikan sebetulnya shortcut singkat. Dan menariknya adalah banyak santri tahfidz itu sebetulnya tidak paham apa yang dihafalkannya. Nah, ini juga merupakan salah satu concern saya, bahwa banyak dari kita sholat tidak paham bacaan sholatnya, ya. Padahal sholat itu kalau menurut pemahaman saya seperti di Al-Baqarah 27, Al-Baqarah 45, ya. Sholat itu yang paling penting adalah khusyuk, ya. Dan khusyuk itu adalah bukan sholat jasad, tetapi sholat ruh. Ya. Ruhnya yang sholat, bukan hanya jasadnya. Ya, ini sedikit sedikit variasi yang saya sampaikan. Kenapa saya terpanggil, walaupun dengan kemampuan yang terbatas, untuk menyampaikan pelajaran bahasa Al-Quran kepada bapak-bapak, teman-teman profesional. Jadi saya tanggung-tanggung semua nih, saya bukan ekonom, saya disuruh bicara tentang finance, ya. Nah, ini juga saya bukan ahlinya, tetapi sejarah kenapa ada buku Satanic Finance ini, ya, adalah dimulai pada sekitar tahun 2006 dalam sebuah conference tentang keuangan di Kuala Lumpur. Sehabis konferensi kita
ada beberapa pembicara duduk bersama berlima. Di antaranya mungkin ada nama-nama yang cukup diketahui, yaitu Omar Fadilo. Ya, waktu itu dia sebagai mursyidnya Murabitun di Afrika Selatan. Ya. Sekarang mungkin beliau domisilinya udah di Malaysia kebanyakan. Kemudian ada Jamal Badawi dari London, penulis buku The Problem of Interest. Ada Dr. Asyuddin dari Bank Muamalat Malaysia, Dr. Manap, Abdullah Manap, CEO Bank Muamalat Malaysia. Kemudian yang paling penting adalah Dr. Kamil Mirdin Mira, penulis buku Theft of Nation. Dia adalah profesor pada International Islamic University Malaysia. Pendek kata, sehabis konferensi itu, orang-orang pandai ini, orang-orang hebat ini mengamanahkan kepada saya untuk membuat buku yang menjelaskan tentang apa yang saya jelaskan di Satanic Finance. Ya. Dalam format yang tidak textbook, tapi dalam format yang sifatnya populer. Ya. Bagi yang punya buku ini atau pernah membaca buku ini atau yang akan membaca, ya saya rasa di Google bisa ditemukan itu versi gratisnya. Ya. Buku ini dibuat dalam format diskusi di mana yang bercerita adalah setan gitu. Ya. Setan bercerita bagaimana dia melakukan atau menipu manusia dalam bidang keuangan ya. Bagaimana setan menggoda dan mengarahkan, menipu manusia di dalam dunia keuangan. Ya. Nah, buku ini adalah kembali lagi hasil daripada amanah yang diberikan oleh teman-teman saya. Ya. Isinya tidak ada yang baru, saya pikir semua masing-masing sudah pernah dibahas di banyak buku-buku lain. Tapi mungkin pada saat disatukan dalam bentuk format seperti yang populer seperti ini, mungkin akan lebih mudah difahami oleh masyarakat awam. Nah, itu tujuannya. Maka pada pengenalan buku ini, yang spesial saya mention adalah Profesor Kamil Mirdin Mira. Ya, karena ide-idenya sebetulnya datang dari beliau. Ya, saya meramu dalam format yang populer. Ya. Pada saat kita bikin buku ini, saya pada saat itu posisi saya sebagai Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia yang sedang berusaha memperjuangkan ekonomi syariah, dan saat itu juga saya Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia yang misinya tentunya sama saja, ya, untuk menegakkan ekonomi berkeadilan. Ya, yaitu yang kita sebut sebagai ekonomi syariah. Nah, penting saya sampaikan juga, Bapak Ibu sekalian, buku ini bahaya, ya. Buku ini bahaya, ya. Ini bisa menyakiti banyak orang, ya. Tetapi di dalam agama kita dikatakan, ya, katakanlah yang benar walaupun pahit. Ya. Jadi saya sebagai Ketua Asbisindo, Asosiasi Bank Syariah, sebagai Direktur Utama Bank Syariah pertama, tidak ragu-ragu pada tahun 2007 meluncurkan sebuah buku yang mudah-mudahan tidak disalahartikan, tetapi juga memang berpotensi untuk menyerang sistem perbankan. Ya. Termasuk kalau dibaca dengan hati-hati, bank syariah pun masih kena, ya, masih kena tohok oleh buku ini. Bukan karena bank syariah buruk, tapi karena bank syariah belum tuntas dalam menyelesaikan keburukan-keburukan di dalam sistem perbankannya. Ya. Nah, buku ini diluncurkan pertama kali di Bank Indonesia, waktu itu Pak Mulyaman Haddad, ya, yang sekarang Duta Besar Indonesia di Swiss, dan Pak almarhum Bapak Adi Sasono. Buku ini juga pernah dibagikan dalam sebuah acara
di IDB, Islamic Development Bank, oleh Dr. Ahmad Muhammad Ali, Presiden IDB waktu itu. Ya. Nah, jadi Bapak-Bapak Ibu di sini yang dari akademisi atau dari perbankan syariah, yang mohon jangan tersinggung. Ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan perbankan syariah, tapi untuk mengingatkan bahwa problem sebenarnya ini loh, ya. Problem sebenarnya ini, problem sebenarnya simple, problem sebenarnya adalah sangat jelas, ya. Dan seharusnya sebagaimana dulu sebelum tahun 2004, ya, di Indonesia itu tahun 2004, sebelum 2004 bunga bank itu tidak riba, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Bunga bank itu baru menjadi riba setelah fatwa Majelis Ulama nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga perbankan itu identik dengan riba di dalam Al-Quran. Ya. Jadi sebelumnya tidak ada fatwa, ya berarti sebelumnya tidak riba. Ya. Riba itu mulai di Indonesia, bunga bank itu mulai riba pada tahun 2004 karena adanya fatwa Majelis Ulama tahun 2004, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lagi yang kita langsung aja masuk ke topik utamanya, ya, singkatannya, ya. Nanti yang apa namanya yang jadi ngurusin slide ini siapa? Ada Ya, yang ngurusin, adminnya, Pak Dokter. ya, Adminnya. adminnya terserah aja lah. Saya ngomong apa nanti Anda yang ngikutin, ya. Jangan saya ngikutin slide, ya. Iya. Tapi Anda bebas aja lah apa namanya memperkaya apa yang saya sampaikan, ya. Jadi demikian, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi mungkin ini sesuatu yang tidak berani dibahas orang, ya. Atau sengaja disembunyikan agar tidak mengganggu kemapanan, ya. Kemapanan, tapi saya mesti ingatkan lagi, saya meluncurkan buku ini pada saat saya menjadi bagian dari kemapanan. Saya ketua asosiasi dan saya dirut bank, ya, pada saat itu. Nah, slide pertama, slide ini aja yang langsung 3 apa namanya Ibnu Khaldun yang saya WA ke Pak Hasbi tadi pagi. Yang gambar itu, Ji. Yang 4 gambar nggak ada di sini, Ji. Terima kasih yang udah membantu membuat slide, tapi mungkin saya biasa bicara pendek-pendek aja gitu, jadi mungkin saya pakai yang otak, yang ini aja, slide-nya sedikit aja. Nah ini, ya, Ibnu Khaldun, ya, Ibnu Khaldun mengatakan ada 2 hal yang jangan pernah kamu serahkan kepada orang asing, ya, yaitu uang dan pedang. Pedang itu lambang daripada militer, ya, daripada kekuatan, kemampuan untuk bertempur, ya. 2 hal, money and military, ya. Uang dan pedang. Jangan pernah diserahkan kepada orang asing, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita lihat kembali, ya, di dunia ini, atau kalau kita mau fokuskan kepada negara kita tahu bahwa tentara kita itu TNI, kelebihannya adalah individu-individunya, ya. TNI itu canggih, itu tentara, salah satu tentara terbaik di dunia itu, ya.
dan kelebihannya adalah kemampuan untuk perang gerilya. Namun kalau kita bicara alutsista, ya, kita nggak bisa meyakini bahwa berapa persen sebetulnya ketergantungan militeri kita, ya, alutsista kita kepada bangsa asing. Misalnya pesawat terbang, pesawat tempur, tank, dan sebagainya. Saya nggak tahu persenjataan seberapa persen ketergantungan kita. Setahu saya, sebagian besar dunia ini alutsistanya tergantung ke beberapa 5 atau 6 produsen alutsista, alat perang dunia, ya. Jadi hampir semua negara sebagian besar adalah tergantung kepada minoritas tertentu, beberapa negara yang menjadi produsir utama dari alat-alat pertempuran. Uang, ya. Jangan kasih uangmu kepada orang asing. Ya. Kalau bicara uang, ya, uang itu bukan produsen utama, uang itu bukan bank sentral. Dan produsen utama uang itu bukan peruri yang mencetak uang kertas. Ya. Karena uang kertas itu hanyalah minoritas daripada money supply atau uang yang beredar di dalam sebuah negara. Ya. Mayoritas money supply itu adalah dalam bentuk yang maya. Ya. Yang maya ini adalah dalam bentuk elektronik. Ya. Merupakan catatan-catatan atau sistem pencatatan di sebuah bank. Ya. Maka siapa pencipta money supply di sebuah negara? Money supply itu diciptakan oleh bank-bank komersial melalui sistem kredit. Ya. Ya, ini tolong dipikir baik-baik ya. Uang yang ada di kantong-kantong kita itu, yaitu uang kertas, sebetulnya adalah bagian yang sangat kecil dari total money supply. Ya. Jadi jangan dibalik ya, bahwa rekening kita di bank itu adalah sebagai representasi uang kertas yang beredar. Terbalik, justru uang kertas itu adalah representasi minoritas dari money supply yang berbentuk berbentuk maya, yang berbentuk elektronik, yang berbentuk catatan-catatan. Jadi yang menciptakan uang di sebuah negara itu adalah bank komersial. Ya. Ada yang milik negara, BUMN kalau di Indonesia, ada yang milik private, ya, milik swasta. Ya. Berdasarkan data yang saya ingat terakhir, mungkin sekarang sudah berubah, ya. Baik bank BUMN maupun bank asing udah pasti, maupun bank komersial lokal, secara total 65% sudah dimiliki oleh asing. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 2 pelanggaran berat yang pantas mendapat penalti yang sudah kita lakukan dengan melawan pesan Ibnu Khaldun. Ya. Kita tergantung secara alutsista militeri, ya, secara militer, secara persenjataan, dan kita tergantung kepada pihak luar dalam hal keuangan, yaitu dalam sistem perbankan kita yang sudah 65% setidak-tidaknya dimiliki oleh asing. 2 dosa kita. Dan ini 2 dosa fatal. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, kita tidak bisa menghindari kenyataan adanya ghusul fikri yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ya. Ada yang melalui pemaksaan, ya, ada yang melalui influencers. Ya.
Pemaksaan misalnya undang-undang, ya, KUHP, aturan dari regulasi, ya, yang kita tidak bisa menghindari daripada itu, ya. Dan regulasi lokal itu biasanya terpengaruh atau dikontrol oleh regulasi internasional. Kemudian kita tanya lagi, regulasi internasional itu dikontrol oleh siapa? Ya. Nah, dalam buku Satanic Finance ini gampang aja kita bilang dikontrol setan gitu aja. Ya. Kenapa dikontrol setan? Karena setan kepentingannya berlawanan dengan umat manusia. Ya. Jadi kalau yang berlaku adalah sistem yang dibisikkan setan, maka sistem tersebut pasti merugikan umat manusia. Ya. Sadar atau tidak sadar, sistem tersebut pasti merugikan umat manusia. Ya. Nah, pikiran-pikiran kita, nah ini makanya penting sekali kita berpikir terbuka dan perlu kadang-kadang berpikir liar. Ya. Di dalam buku Celestial Management tadi yang di mention oleh Pak Hasbi, ada statement saya yang mengatakan, Anda mau melazimkan yang benar atau membenarkan kelaziman. Kebanyakan kita hidup dalam suatu kondisi di mana kita sadar atau tidak sadar selalu berusaha membenarkan kelaziman. Ya. Karena lazim itu artinya nyaman. Ya. Seorang yang merokok sudah lazim merokok itu. Ya. Apakah merokok itu baik atau buruk? Itu nomor 2. Ya. Yang pasti kalau berhenti dari merokok ada namanya withdrawal syndrome. Ya. Ada sindrom apa ya? Berhenti merokok ada sindromnya itu, macam-macam itu penyebab apa yang terjadi, pusing lah dan sebagainya. Ya. Nah, kenapa? Karena mind kita ya, pikiran kita sudah diprogram ya oleh kelaziman. Walaupun belum tentu benar, namun kita sudah terbiasa menganggap itu sebagai kebenaran. Dalam ilmu psikologi, misalnya ada contoh dikatakan, kalau ada seseorang datang kepada Anda, mengatakan, Mbak, Mas, kayaknya nggak sehat ya, mukanya pucet. Ya. Satu orang ngomong, kita ketawa aja. 2 orang, kita senyum-senyum aja. 3 orang, kita mulai bengong. 6 orang mengatakan hal yang sama tentang kondisi kesehatan kita, benar-benar kita nggak sehat. Ya. Karena apa yang masuk ke dalam pikiran kita berulang-ulang, lama-lama kita percaya. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan ini mungkin sangat out of mind, ya, out of understanding, di luar pemahaman mayoritas orang Indonesia mungkin, ya, mayoritas bahkan mayoritas orang dunia, ya. Dan sesuatu yang tidak lazim biasanya agak menyentak dan susah untuk diterima, ya. Apalagi kalau kita bagian dari kemapanan yang memang dipaksa oleh keadaan untuk menjalankan ini, ya. Kita menjalankan ini semua nih, hampir semua kita ini menjalankan, ya. Hampir menjalankan kesalahan ini, ya, tentang uang dan tentang. Sekarang kita wabil khusus bicara tentang uang, ya. Termasuk saya, ya. Makanya saya quote tadi, ya, dari surat As-Saff, ya. Kabura maqtan indallah, ya. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah kalau kamu ngomongin sesuatu yang kamu nggak kerjaan. Tapi ya gimana? Darurat, ya. Darurat, ya. Pilihannya adalah misalnya ada kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai ex-bank, ya. Yaitu orang-orang ex-perbankan yang sudah sangat anti kepada perbankan dan dia berusaha berada di luar sistem perbankan. Ya. Mau yang konvensional, mau syariah, pokoknya mereka di luar perbankan. Ya. Ada contoh yang lain, misalnya teman kita Zaim Saidi, ya.
Daim Zaidi, ya, yang sempat ditahan karena membuka pasar yang menggunakan uang real, yaitu dinar dirham yang dipakai untuk berdagang atau berbelanja. Ya. Nah, itu ceritanya panjang, tapi kalau saya ditanya, apakah Daim Zaidi benar, saya akan mengatakan dia telah melakukan hal yang benar. Ya. Walaupun melanggar hukum, ya, dianggap melanggar hukum, ya, atau di framing dia melanggar hukum, itulah yang benar. Cuman dua hal yang perlu kita pikirkan, ada hal yang benar dan bisa berdampak positif secara luas, ada hal yang benar dan cuman berdampak kecil karena hanya bisa dibatasi atau dipraktekkan secara terbatas. Ya. Nah, satanic finance ini adalah untuk mengingatkan kita pada segala level bahwa suatu saat kita harus meninggalkan fitur-fitur jahat yang ada di dalam sistem keuangan kita, wabil khusus sistem perbankan. Ya. Suatu saat, ya. Kenapa nggak sekarang? Nanti panjang ceritanya, ya. Tapi kita harus sadar dulu, kita harus tahu dulu masalahnya apa. Soal membenarkannya apa nanti, ya. Bank pertama di Indonesia itu sejak tahun 1901 sudah ada, ya. Bank apa itu? Banknya Belanda. Tapi bahwa bunga bank menjadi riba baru tahun 2004, Fatwa nomor 1 tahun 2004 Majelis Ulama Indonesia. Nah, akan tiba saatnya bisa mengingatkan kembali bahwa riba itu bukan hanya bunga, ya. Ada fitur-fitur yang sebetulnya jauh lebih merusak daripada yang kita pahami sebagai bunga hari ini. Nah, kita masuk slide tentang 3 pilar setan, ya. Nah, global banking system. Ini karena hari Jumat nih kayaknya waktunya pendek, ya. Global banking system. Pak moderator nanti kalau udah waktunya di-cut aja silahkan, ya. Kalau memang mau membuka pertanyaan. Global banking system pilarnya ada 3F. Pertama adalah financial interest. Ya. Kedua adalah fractional reserve requirement atau fractional reserve banking. Perbankan berbasis reserve yang fraksional. Dan ketiga adalah fiat money. Apa itu fiat money? Fiat money adalah uang yang tidak punya nilai intrinsik. Uang yang tidak punya nilai intrinsik. Ya. Seperti yang kita pakai sekarang, yaitu uang kertas. Ya. Uang kertas itu kalau itu uang dolar, misalnya $100, ya. Untuk memproduksi kertas yang $100 tadi itu cuma di $1 ya, jangan 100 lah. $1 ya. Untuk memproduksi sebuah uang, ya, uang kertas US dollar $1 itu biaya membuatnya adalah 4 sen. Ya. Jadi orang yang menerbitkan uang $1 itu, ya, sebelum uang itu dipakai aja udah untung 96 sen. Ya. Karena biayanya cuma 4 sen. Itulah uang yang kita sebut uang fiat, uang yang tidak punya nilai intrinsik. Berbeda dengan uang emas, ya, dinar dan dirham, yang mempunyai nilai intrinsik. Ya. Emas, mau dia uang, mau bukan sebagai uang, dia pasti berharga, pasti diterima setiap orang dengan sukarela. Ya. Dia langka, ya, emas itu langka. Kalau uang fiat tadi tergantung yang mau nyetak, ya, nggak langka. Ya. Kemudian emas tadi
bisa dibagi-bagi, bisa dibelah-belah dengan relatif mudah ya. Emas adalah logam yang mudah dipecah. Kalau fiat money tadi tidak langka, jumlahnya jumlahnya supply-nya tidak terbatas, tapi tidak bisa dibagi-bagi. Kalau uang 100.000 Anda pecah dua, Anda gunting, maka masing-masingnya tidak punya nilai apa-apa. Ya. Dan memang secara keseluruhan juga tidak punya nilai apa-apa. Jadi 3 hal ini ya, 3F ini, bunga, fractional reserve requirement, ya, atau fractional reserve banking, dan fiat money, uang yang tidak punya nilai intrinsik. Mengenai financial interest, saya pikir sudah jelas, adanya perbankan syariah adalah sejalan dengan fatwa Majelis Ulama, ya, walaupun fatwanya baru keluar 2004, sementara Bank Muamalat itu sudah dari tahun 92, ya. Jadi perbankan syariah berjalan di atas paradigma bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan. Maka di bank syariah tidak ada sistem bunga berbunga. Yang ada adalah jual beli, berbagi hasil, sewa menyewa. Kalau ada pinjam meminjam, maka tidak boleh ada tambahan. Sampai di sini cukup jelas ya, saudara-saudara sekalian ya. Nah, sebetulnya apa sih dampak kejahatan daripada financial interest ini gitu ya? Apa sih kejahatannya ya? Kejahatannya adalah sebetulnya ya, adanya pertambahan pada sisi keuangan yang tidak diimbangi oleh value added atau pertambahan nilai di sektor real. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa paham dengan istilah inflasi dan deflasi. Ya. Inflasi dan deflasi. Ya, ini basic ya bagi yang belajar ekonomi. Kalau kita buka sekarang di Google, apa itu inflasi, yang paling sering muncul adalah sebetulnya yang definisi simpelnya ya, adalah pertambahan money supply. Inflasi adalah pertambahan uang beredar yang menyebabkan nilai uang atau kemampuan membeli oleh uang ya menurun, maka harga barang meningkat. Ya, deflasi sebaliknya ya. Berkurangnya money supply sehingga untuk jumlah barang yang sama, jumlah uang yang beredar itu lebih sedikit sehingga uang menguat, maka harga barang turun. Mana yang berbahaya, inflasi atau deflasi? Ya. Kalau kita melihat pemikiran-pemikiran para ekonom sekarang, yang dominan selalu adalah cenderung melihat deflasi sebagai sebuah bahaya. Ya. Inflasi tidak dilihat sebagai bahaya. Karena memang ekonom-ekonom yang mendominasi level dunia, ya, panggung ekonomi dunia itu adalah yang kita sebut sebagai Keynesian economics, ya, ekonomis Keynesian yang berdasarkan paradigma Keynes, ya, seorang ahli ekonomi di Inggris. Ya. Nah, kembali kepada inflasi dan deflasi. Bagi yang belajar ekonomi, inflasi dan deflasi itu cuma teori kok.
Ya. Kapan terjadi deflasi? Nggak pernah. Ya. Tidak pernah terjadi deflasi setidak-tidaknya selama 50 tahun terakhir tidak pernah terjadi deflasi dunia. Ya. Mungkin deflasi 0,1% dari bulan ini ke bulan itu, ya, dan seterusnya ya. Bulan ini ke situ 0,2% dan sebagainya. Deflasi yang sifatnya temporer, tidak pernah deflasi yang year on year, nggak pernah. Satu tahun itu terjadi deflasi, nggak pernah. Ya. Maka yang sistem ekonomi kita sekarang ini adalah rezim ekonomi inflasi berkesinambungan. Ya. Selalu terjadi inflasi, nggak pernah nggak inflasi. Dan kalau kita pelihara sistem yang ada, sistem 3F ini, maka sudah dijamin inflasi akan terus berkelanjutan. Kenapa? Karena 3F ini selalu menambah money supply. Dan pertambahan itu tidak bisa dikontrol. Pertambahan itu selalu tidak seimbang, ya, tidak memberikan nilai tambah di sektor real. Ya, tambahan money supply yang nggak pernah seimbang dengan pertambahan barang dan jasa. Ya. Ya, jadi 3F ini selalu menambah money supply. By systemic, ya, secara sistem dia menambah money supply. Ya. Nanti koreksinya terjadi kalau crash. Ya. Nah, regulasi bank sentral, ya, hanya mampu berusaha menjaga yang namanya inflation targeting lah segala macam itu adalah menjaga agar inflasi yang terjadi itu tidak kaget-kaget, itu aja. Inflasinya tuh smooth gitu ya. Tapi tetap inflasi itu terus meningkat. Ya, cuman diusahakan tidak sampai kaget-kaget ya sehingga terjadi krisis. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang harus Anda tanamkan dulu, Anda pahami bahwa ekonomi dunia akan selalu dalam kondisi inflasi. Inflasi sudah menjadi pakem. Ya. Kenapa menjadi pakem? Karena money supply yang terus bertambah. Kenapa money supply terus bertambah? Karena 3F ini. Ya. Nanti kalau kita tidak sempat menjelaskan satu-satu, tapi kira-kira demikianlah ya. 3F ini menyebabkan pertambahan money supply. Nah, kemudian pertanyaan kita berikutnya tentunya adalah, sebetulnya inflasi itu jahat nggak sih? Nah, kita kembali kepada konsep. Apa itu inflasi? Inflasi itu bisa dibuat dari dua sisi. Harga barang yang meningkat atau nilai uang yang menurun. Nah, siapa yang paling terkena dampak daripada inflasi? Orang-orang yang gajinya fix, yang bekerja, dan itu mayoritas dari masyarakat mungkin. Ya, dosen-dosen, ya, kemudian orang yang kerja di kantor. Ya. Tahun ini gajinya 5 juta cukup. Bisa sekolah anaknya, bisa makan, bisa beli baju. Tahun depan kok tiba-tiba nggak cukup lagi nih ya gaji saya. Ya. Harga naik terus. Ya. Padahal gaji tidak selalu naik. Tapi harga barang selalu naik. Ya. Jadi korban utama itu adalah fixed income, ya, fixed income gatherer, ya, yang mengumpulkan fixed income, berarti orang banyak. Ya. Nah, kemudian perilaku apa yang dihukum atau dipanis oleh inflasi? Itu perilaku yang selalu dipesan-pesankan oleh nenek moyang kita, dan sekarang udah nggak berlaku itu, ya. Pesan nenek moyang kita, menabunglah, menabung. Ya. Nabung apa? Nabung kertas di bank, ya.
dijamin tabungan kita tahun depan bukan bertambah tetapi berkurang nilainya. Ya. Jadi siapa yang dirugikan? Para penabung. Siapa itu penabung? Ada jutaan orang yang kecil-kecil tabungannya tapi membentuk agregat money supply. Ya, orang banyak. Kemudian kita bertanya, siapa yang di reward oleh sistem yang inflatoir itu, ya, inflatoir ini gitu. Yang di reward adalah sedikit orang, ya, itu para pengusaha-pengusaha. Makin besar dia, pengusaha itu makin banyak hutangnya, dia makin diuntungkan oleh inflasi. Ya. Lalu terjadi hiperinflasi, ya, selesai hutangnya lunas, ya, habis nilai uang, maka habis pula nilai hutangnya. Ya, nah ini ya kejadiannya. Ya. Jadi kembali lagi, sistem yang inflatoir ini membuat nasihat nenek moyang kita menjadi tidak ada harganya lagi. Ya. Karena kalau mau untung jangan, kalau tidak mau rugi jangan menabung. Kalau mau untung berhutanglah. Ya. Mudah-mudahan paham nih, adik-adik mahasiswa nih, ya. Kalau tidak mau rugi jangan menabung. Kalau mau untung berhutanglah. Ya. Karena apa tadi? Dengan dimakannya inflasi, nilai hutang kita makin mengecil, sementara uang yang kita dapat dari hutang tadi, kalau kita belikan barang baju, andai nama orang. Ini dia nama lengkap nama piye. Oh, ada saingan ini, gimana nih? Ada saingan ini. Ya. Tolong diingat. Uang yang kita hutangi tadi, kita beli tanah misalnya. Tanahnya makin, dengan inflasi nilai tanahnya makin meningkat. Dengan inflasi nilai utang makin turun. Ya. Artinya apa? Ngutang aja kalau gitu. Jangan nabung. Ya. Siapa yang memberi pesan itu? Ya sistem. Sistem memberi pesan seperti itu. Jangan menabung. Utanglah. Nah, tinggal pertanyaan kedua. Anda dipercaya untuk berhutang? Mayoritas masyarakat tidak dipercaya untuk berhutang oleh bank. Ya. Dan hanya sedikit orang, pengusaha-pengusaha, yang dipercaya oleh bank untuk diberi hutang. Artinya apa? Sistem yang inflatoir ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang berkesinambungan. Secara terstruktur, sistematis, dan masif, sistem ini menciptakan kesenjangan ekonomi. Ya. Sebagian besar masyarakat yang kecil-kecil tadi, tugasnya adalah mensuplai uang ke dalam sistem melalui tabungan, untuk dipakai oleh sedikit, ya, orang atau pengusaha-pengusaha besar. Seberapa parahnya Pak Riawan? Seberapa parahnya? Ya, jangan tanya saya, tanya World Bank. Ya. Jadi kira-kira 2 tahun yang lalu ada report yang keluar dari Bank Dunia bahwa 4 orang terkaya di Republik Indonesia ini menguasai hampir 50% daripada kekayaan negara. 4 orang ya, ya mungkin bukan 50, tapi 40%. 4 menguasai 40. Jadi sisanya kekayaan negara yang ada itu, persisnya mereka ngitungnya bagaimana, saya nggak paham juga. Ya, adalah dimiliki atau dikuasai oleh
300 juta warga negara Indonesia kurang 4. Ya. Saya nggak tahu ini kesenjangan yang luar biasa atau tidak. Ya. Coba dipikir, 4 orang menguasai 50%. 50%-nya lagi dikuasai oleh 299 juta 900.096 orang. Ya. Pertanyaan saya, ya, ini harus ini maaf nih kalau ini agak tajam ini. 4 orang yang menguasai 50% kekayaan negara ini orang asing bukan. Ya. Saya berani jamin mereka orang asing. Bukan dalam pengertian mereka tidak punya paspor Indonesia. Tetapi dalam pengertian yang 4 orang ini kan super minoritas. Ya. Yang pasti bahwa mereka asing, kepentingannya asing daripada mayoritas warga negara Indonesia lainnya. Udah nggak sama kepentingannya. Ya. Kekayaannya udah jauh sekali, nggak mungkin sama kepentingannya dengan rakyat banyak. Ya. Nah, orang-orang yang secara filosofis ini berstatus asing inilah, ya, apa susahnya mereka mengatur negara ini? Apa susahnya mereka menjadikan pemimpin-pemimpin yang ada dengan uangnya yang sudah nggak keru-keruan itu banyaknya, yang sudah jomplang itu? Apa susahnya mereka membeli hukum? Apa susahnya? Ya, mengontrol. Yang 4 orang itu pun mungkin kalau Anda cari di kota di Indonesia, apakah di Jakarta, apa di Medan, nggak ada orangnya. Ya. Berada di tempat lain yang mereka anggap mungkin lebih aman. Ya. Nah, coba dipikirkan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya. Apakah kelaziman yang sudah kita terima saat ini itu sudah benar? Ya. Apakah kita mau membenarkan kelaziman yang ada ini atau kita mau melazimkan kebenarannya? Nah, kalau mau melazimkan kebenaran, harus ada perubahan. Masalahnya sebetulnya adalah, nah saya mau ngomong terus terang saja, ya. Masalahnya apakah mampu kita merubah ini? Ini sistem yang berlaku di dunia. Ya. Bukan sistem yang hanya berlaku di Indonesia. Ini tidak terkait hanya kepada DPR dan presiden kita saja dan Bank Indonesia saja. Ini terkait kepada global banking system. Ya. Jadi kalaupun kita mengerti, ya, belum tentu kita bisa terlepas dari kaburo maktan indallah tadi gitu. Karena walaupun kita mengerti, belum tentu kita bisa melakukan apa-apa. Ya. Nah, dalam konteks itu tadi, ya, kalau ada yang kemudian mengambil kesimpulan, Pak Riawan, berarti bank syariah itu ya sama saja. Ya, ya saya minta tolonglah, itu pendapat masing-masing terserah. Ya. Tetapi apa yang sudah kita lakukan sampai saat ini dalam kaitan ekonomi syariah, kita harus apresiasi, ya. Harus kita hargai. Ya. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan sama saja, jadi tinggalkan bank syariah atau nggak usah pedulilah bank syariah atau bukan. Bukan itu poinnya. Ya. Poin utamanya adalah ini sebuah kejahatan global, ya, yang kalaupun kita belum bisa melakukan apa-apa, marilah kita pahami. Ya. Kemudian kita tetap harus mensupport ekonomi syariah, karena setidak-tidaknya dari 3 F yang ada di sini,
yaitu financial interest, fractional reserve banking, dan fiat money ini yang nomor 1 sudah ditinggalkan oleh bank-bank syariah. Namun belum tuntas. Ya. Dan kemudian kaidah fikihnya adalah kalau belum bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua. Ya. Nah, Pak Moderator, mungkin ini nggak akan selesai 2 hari. Jadi saya persilahkan aja kalau mau ada interaksi dulu, silakan. Kalau ada yang tanya, saya akan jawab. Kalau nanti masih ada sisa waktu, saya lanjutkan. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih sekali Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin ya, sangat menarik ini sebenarnya ya. Jadi dari sistem yang ada pada saat ini sebenarnya sistem yang memang sudah rusak gitu ya. Nah, untuk penanya, saya persilahkan 3 orang penanya, mungkin boleh dibantu Mas Aji kalau misalkan ada yang bertanya boleh raise hand ya. Atau juga bisa menuliskan di komen Pak Hasbi. Ya, benar Pak. Boleh Bapak Ibu semua. Nah, ini ada yang tanya ya dari Vina Nursaniah ya. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Vina ya, Vina Nursainah ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama ini dari kampus B, Setiami kampus B Cikarang ya. Ingin bertanya Pak terkait perbankan syariah. Bagaimana sih Pak, perbankan syariah memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan keputusan bisnis dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran Islam. Terima kasih. Mungkin satu dulu ya, nanti kita lanjut. Boleh Pak, langsung dijawab. Langsung atau tunggu berikutnya? Mungkin satu-satu saja Pak, biar tidak terlewat. Ya. Ya, saya katakan tadi ya. Dalam hidup ini kan ada esensi dan ada hukum ya. Ada realita ya. Di Indonesia ini bunga itu menjadi riba baru pada tahun 2004. Ya. Dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama nomor 1. Artinya sebelum itu kan bunga tidak riba kan? Ya. Padahal peringatan terhadap riba itu ada di Quran ribuan tahun yang lalu, sudah ada di Perjanjian Baru, sudah ada di Perjanjian Lama, ya. Tapi baru itu resmi menjadi hukum, ya. Itu baru 2004 kalau di Indonesia. Jadi kalau Anda tanya kepatuhan bank syariah terhadap syariah, ya, Anda mesti tanya lagi sebetulnya kepatuhan terhadap syariah dalam pengertian hukumnya atau terhadap makosidnya, ya. Saya nggak berani ngomong makosid, ya. Bank syariah itu pasti patuh kepada syariah dalam pengertian patuh pada fatwa-fatwa yang ada. Dan itu pun ada 2 hal itu, ada 2 aspek. Ya. Yang cenderung dipatuhi adalah aspek keuangannya. Ya. Bank syariah tidak mungkin menerapkan bunga berbunga misalnya. Ya. Tapi kalau aspek manajerialnya, aspek orangnya, ya kita bisa aja jadi penipu syariah juga bisa. Ya. Itu udah masalah akhlak itu, masalah adab tadi. Adab itu di atas ilmu. Tadi dikatakan oleh Pak Yudi. Ya. Belum tentu bankir syariah itu perilakunya syariah gitu kan. Apalagi kalau di luar banknya, pada di luar jam kerja, kita nggak bisa nilai itu. Nah, itu juga yang seharusnya menjadi concern kita, ya. Karena terbukti di mana-mana ya, hasil itu kan tidak akan mengkhianati usaha.
Jadi kalau syariahnya tidak maju atau ada syariah bank syariah yang harus ditolong, di bail out, misalnya oleh oleh Pak Hasbi yang paling tahulah di bail out oleh dana siapa gitu kan, berarti kan ada yang nggak benar di situ. Saya tadi diceritakan saya menjadi direktur utama sebuah bank pertama di Indonesia yang pada saat itu mengalami krisis moneter. Alhamdulillah bisa terlewatilah dengan bantuan Allah dan bantuan pemerintah dan banyak pihak, regulator, bisa terlewati. Ya. Tapi krisis yang terjadi belakangan-belakangan itu kan bukan karena krisis moneter, tapi karena perbuatan sendiri. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, apakah kesalahan itu syar'i? Ya nggak syar'i lah. Kita diberi amanah dan kita tidak manage dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi pertanyaan saya ini nggak bisa menjawab dengan straight ya, Mbak tadi ya. Apakah Bank Syariah sudah patuh? Secara skim sudah. Ya, karena pasti akan diperingatkan oleh DPS-nya kalau melanggar dan diperingatkan oleh OJK. Ya. Apakah secara hakiki sudah patuh? Pertama, belum tentu. Kedua, kalaupun iya, kalau Anda sudah membaca tentang satanic finance tadi, sudah jelas Anda menyimpulkan belum lengkap. Tapi statement berikutnya adalah jangan, karena belum bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Jangan meninggalkan bank syariah karena dia belum sempurna. Kitalah yang harus ikut menyempurnakan. Terima kasih. Oke, ya betul sekali ya. Jadi bukan berarti belum sempurna kesyariahannya, malah kita menyimpulkan bank syariah tidak syariah ya. Nah, justru kita harus malah membantu untuk menyempurnakan bank syariah ya, walaupun belum sempurna secara syariah ini dalam hal makosid ya Pak ya. Nah, tadi ada secara makosid, ada secara fatwa atau hukum ya. Secara hukum. Boleh, Ada pertanyaan Pak. yang kedua. Boleh, Pak Hasbi. Ada yang ingin bertanya selanjutnya. Itu dari peserta nih yang dengan name yang sudah raise hand dengan nama Muntasir. Boleh, Kak Muntasir, dinyalakan kameranya dan juga nyalakan speakernya. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa ini paparan dari Pak Dokter. Luar biasa, saya terkesima dengan seluruh materi ini. Jadi saya teringat dengan salah satu filsafat bisnis itu yang mengatakan those who control the currency will control the economic. Those who control the economic will control the world. Dan inilah yang seharusnya kita jadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam di Indonesia. Kalau kita ingin menguasai pemerintahan, maka kita harus menguasai sektor perbankan. Jadi ketika kita menabung pun kita harus lihat-lihat kemana kita simpan duit kita. Kalau kata Ibnu Khaldun dikatakan never give up your sword and your money. Ya. Nah, jadi ini cocok banget gitu, Pak. Cocok banget, dan saya berharap ini paling tidak minimal peserta yang ada di sini itu menjadi satu trigger bagi kita untuk berhati-hati dalam menyerahkan uang kita ya kepada perbankan yang ada di Indonesia. Yang kita pahami bahwasanya ada salah satu bank asing yang ada di Indonesia, bank yang milik bukan oleh negara tapi dikuasai, mereka menguasai itu hampir boleh katakan lebih dari berapa ribu triliun itu ya. Nah, kemudian ini satu. Yang kedua, pertanyaan saya mungkin terkait dengan masalah keberadaan bank syariah ini yang menjadi pertanyaan yang
mengganjal selama ini, permasalahan mengganjal, kenapa sih Bank Syariah Indonesia itu nggak mau gitu loh, nggak mau menggunakan sistem yang syariah murni gitu kan, sistem yang syariah murni. Apakah karena mereka terganjal dengan OJK atau terganjal oleh BI, sehingga mereka tidak mau menggunakan sistem syariah secara 100% syariah gitu. Ya, kita ambil contoh sederhana misalkan dalam hal penggunaan sistem bagi hasil. Nah, di mana dalam penggunaan sistem bagi hasil ini saya belum menemukan di Indonesia ini ada perbankan yang menggunakan hitungan nisbah bagi hasilnya itu dengan sistem yang radikal, yaitu menggunakan profit loss sharing. Ya. Tapi selama ini yang kita lihat di sini kita hanya menggunakan net revenue sharing. Ya. Ini artinya apa? Kalau net revenue sharing, betul seorang nasabah itu mereka ketika berinvestasi dalam bentuk tabungan mereka betul memang tidak dijamin masalah hasilnya, tapi mereka dijamin modalnya. Dan ini kan nggak sesuai dengan kaidah dalam investasi Islam. Nah, oleh karena itu kira-kira apakah memang betul tidak ada bank syariah Indonesia itu yang belum berani menggunakan nisbah bagi hasil dengan sistem profit loss sharing, atau karena memang mereka berani tapi terganjal dengan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian juga yang kedua terkait dengan masalah produk murabahah, yaitu di mana di kita ini perbankan syariah kita itu masih menggunakan akad wakalah dan murabahah yang dijadikan satu dalam ada tanda tangan. Sementara uang itu baru dicairkan setelah akad murabahah dan wakalahnya itu dilakukan dan objek daripada barangnya belum ada, sementara mereka sudah menandatangani murabahah. Nah, ini juga tentunya bertentangan dengan kaidah atau hadis Rasulullah, la tabi ma laysa indak gitu kan. Jangan kamu menjual sesuatu barang yang belum kamu miliki. Saya pikir itu penekanan pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muntasir atas pertanyaannya. Silakan Bapak Dokter untuk menjawabnya. Menarik ya, Pak Muntasir ya. Kita sangat sepakat itu. Siapa yang control the currency will control the country. Dan tadi kita sudah sempat katakan bahwa yang mencetak uang itu, yang menciptakan uang di suatu negara dengan sistem yang ada sekarang ini bukan bank sentral. Ya, dia cuman mencoba mengontrol supaya tidak terjadi krisis, ya. Inflation targeting dan sebagainya. Tapi yang menciptakan itu adalah bank komersial yang milik swasta. Ya. Yang kebanyakan adalah milik swasta dan asing. Jadi kita telah membiarkan orang asing semau-maunya mencetak uang di Indonesia. Ya. Dan uang itu adalah salah satu dari beberapa 5 poin yang menentukan kedaulatan suatu negara. Coba bayangkan saudara-saudara sekalian. Kedaulatan kita diacak-acak sebetulnya dengan orang mencetak uang di negeri ini gitu. Nah, peringatan dari Bapak Muntasir tadi ya juga bisa saya sampaikan dalam bentuk pesan bahwa Bapak Ibu sekalian kalau mau mendukung bank syariah itu nggak usah jauh-jauh lah karena takut masuk neraka, nggak usah sampai ke situ ya. Ini faktanya kalau kita tidak mendukung bank syariah sebetulnya kita sudah mendukung neraka dunia. Right here, right now. Ya, nggak usah nunggu nanti, nggak usah nunggu kiamat. Ya. Kita dengan mendukung sistem yang ada, yang bukan salah kita ya, bukan salah kita, bukan salah pemerintah, bukan salah bank sentral ya, tapi ini kelaziman dunia. Dengan mendukung itu, atau kita baliklah, dengan tidak mendukung itu, dengan mendukung bank syariah atau ekonomi syariah yang belum sempurna tadi, ya, kita telah berkontribusi untuk mengurangi mudarat. Ya, belum maslahat, ya, belum maslahat.
baru mengurangi mudarat. Kalau kita meninggalkan yang konvensional dan masuk ke syariah. Ya. Jadi mungkin mohon maaf saya bicara langsung aja ya Pak Muntasir ya. Bahasa kasarnya gini Pak, yang diribut-ributin kampus itu tentang profit loss sharing, kenapa nggak profit loss tapi revenue dan sebagainya. Mohon maaf ya bahasa saya kalau agak terlalu direct. Itu masih kelasnya ula Pak. Kalau jamaah gitu, kita berputar di situ aja Pak. Ya. Nah, belum sampai qobah ini Pak, jangkauan kita. Sehingga mungkin saya ingin bertanya, bank syariah ini mau murni atau mau memberi solusi? Ya, karena kembali lagi pemurnian itu kembali kepada tafsir gitu. Ya, apakah betul bahwa misalnya murabahah itu tidak sesyar'i mudharabah? Ya. Apakah betul profit and loss sharing itu lebih syar'i daripada revenue sharing? Nah ini kan nggak bisa dilepaskan daripada khilafiyah cara menafsirkan dan siapa yang diberi hak untuk membuat keputusan. Tapi kalau kita bisa menjawab dengan pasti bahwa bank syariah belum memberikan solusi. Dan kalau kita ngomong perbankan, ya, maka kalau dikaitkan dengan 3 pilar tadi, Pak, bunga itu setan yang paling kecil, Pak. Ya, bunga itu setan yang paling kecil dan kita baru sanggup menghadapi itu, gitu. Nah, sekalian saya lanjutkan lagi ya, lanjutkan ke berikutnya ya. Apa sih yang dimaksud fractional? Sekalian ya Pak Muntasir ya. Ini bukan hanya menjawab Bapak, tapi sekalian ke yang lain-lain. Apa sih yang disebut fractional reserve banking? Ya, saya cerita sejarahnya ya. Dulu orang menggunakan emas untuk membeli barang. Ya. Kemudian pada suatu masa tertentu mungkin raja-raja mengatakan, wah ini tidak efisien. Ya, belanja pakai emas, begini-gini dan macam. Udah, kita bikin bank aja. Emasnya simpan di bank, nanti bank mengeluarkan surat hutang, ya, atau promissory note atau apalah, ya, yang menyatakan Pak Hasbi punya 2 kilo emas di bank saya. Ini surat ini bernilai 2 kilo emas. Pak Muntasir punya 3 kilo. Surat ini bernilai 3 kilo emas. Ya. Lebih aman, lebih efisien karena emasnya di bank, dijaga. Nah, kertas tadilah yang menjadi alat tukar. Ya. Disebut alat tukar karena dia bisa ditukarkan dengan komoditas lain. Ya. Disebut alat tukar karena kertas tadi itu kalau Pak Muntasir bawa ke bank, ini saya punya 3 kilo di sini, saya minta 1 kilo. Ya, yang 2 kilo biar saya simpan terus, bank keluarkan aja 1 kilo. Karena saya perlu emasnya sekarang, nggak perlu kertasnya. Ya, maka kalau kertas itu terdiri dari 3 bagian, ya kembalikan 2, kembalikan 1, yang 2 tetap dipegang kertasnya plus emas. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bank ini melihat, wah, berdasarkan rata-rata, ya, kalau kita punya simpanan 10 kg emas, ternyata yang diklaim emasnya itu cuma 10%. Cuma 10% orang yang mengklaim atau 10% emas yang diklaim. 9 kilo ini nggak pernah keluar. Artinya apa? Kita bisa melakukan leverage. Ya. Kalau kita cuma pegang 1 kilogram emas saja, ya, kita bisa keluarkan
kertas yang bernilai 10 kilogram. Karena yang 90%-nya nggak bakal diklaim. Ya. Ya. Maka muncullah not promissory note yang sebetulnya tidak ada barangnya. Ya. Jadi ini penipuan yang pertama dilakukan oleh sistem perbankan ya pada saat emas masih menjadi uang. Kemudian dialihkan menjadi kertas yang dianggap uang karena kertas ini dianggap mewakili emas ya yang sebetulnya tidak ada. Karena mereka mencetak kertas kepemilikan itu lebih daripada emas yang mereka pegang. Jahat nggak, Pak? Jahat, ini penipu. Ya. Kalau Bapak setuju itu penipu, mana yang lebih jahat? Ya, dulu punya emas 1 kilo, ngaku 10. Ya. Mana yang lebih jahat dengan yang dipraktekkan sekarang? Nggak punya emas sama sekali, ngaku punya. Paham nggak Bapak-Bapak sekarang? Sekarang ini nggak ada kaitan antara komoditas real, antara uang yang dikeluarkan dengan benda berharga seperti emas atau perak. Nggak ada itu. Ya. Jadi ini sekarang angin menjamin angin. Ya. Jadi kita lihat di Amerika itu banyak sekarang nih, ada 3 bank yang gugur. Saya komen, mungkin Pak Hasbi juga baca tuh di forum akuntansi syariah. Kalau bank itu berguguran, sih saya nggak aneh. Yang saya aneh kok bank nggak berguguran gitu. Ya. Orang isinya angin, nggak ada apa-apanya. Cuman catatan dan rasio. Nah, kira-kira demikian, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kelihatannya ini enteng, ya. Tapi kenyataannya ini menyebabkan perampokan kekayaan dari masyarakat banyak yang secara terstruktur, sistematis, dan masif akan dipindahkan atau direalokasikan kepada sedikit orang. Ya. Demikian, makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Ahmad Riawan Amin ya. Dan jadi itu tadi satu quote yang sangat berharga, itu angin menjamin angin ya Pak. Angin membackup angin ya. Jadi ibaratnya seperti ban gitu ya. Oke, karena keterbatasan waktu ini ya saya paham sekali ya. Mungkin teman-teman banyak yang ingin bertanya ya. Tapi sayang sekali kita hanya memberikan 3 sesi saja, 3 pertanyaan saja ya. Yang terakhir ini dari Rosalina Febrika Mayasari ya. Itu pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosalina Febrika Mayasari dari Universitas Tridinanti Palembang. Nah, ini dari Palembang ya. Beliau bertanya, izin bertanya apakah uang emas, dinar atau dirham dapat kita konversikan menjadi uang elektronik atau digital yang dapat digunakan untuk e-commerce, bagaimana perkembangan zaman saat ini, serta bagaimana hukumnya dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Ustadz pertanyaannya. Ya. Boleh diulang sekali lagi, mohon maaf. Agak ini tadi. Mengenai ini Pak Ustadz, mengenai uang emas yaitu emas dan perak, dinar atau dirham ya, dikonversikan menjadi uang digital sebagaimana dalam perbelanjaan zaman sekarang e-commerce ya. Sekarang ini kan banyak dengan poin atau koin gitu Pak Ustadz. Oke, ya, pertanyaan yang bagus dan ide yang bagus ya. Saya pernah kasih komentar tentang digital money bank sentral ya di suatu forum bersama Pak Hasbi juga. Kalau Anda melakukan digitalisasi daripada uang fiat, Anda memultiplikasikan mudarat. Tapi kalau Anda mendigitalisasi benda real, Anda mengejar maslahat. Ya. Jadi pandangan saya,
Kita tidak perlu pakai dinar dirham di dalam kantong kita. Ya. Karena alasan dulu kita meninggalkan dinar dirham itu kan karena efisiensi. Ya, kemudahan bertransaksi. Kita tidak perlu memperdagangkan dinar dirham di dalam kantong kita. Tapi harus ada sistem yang menjamin bahwa uang elektronik atau uang kertas yang kita pegang itu mempunyai kaitan yang langsung dan terpercaya dengan sejumlah komoditas real. Ya. Itu pun tidak perlu emas dan perak. Ya. Waktu zaman Romawi yang jadi uang itu garam. Kenapa garam memenuhi 3 kriteria? Yaitu barang langka, mudah dibagi, dan diterima secara sukarela oleh semua orang. Ini kriterianya Al-Makrisi nih. Ya. Nah, selama uang elektronik tadi berbasis komoditas langka, tentunya mudah dibagi-bagi karena elektronik. Ya. Ada yang custodian yang terpercaya, ya, maka nggak masalah. Bagus sekali itu. Ya. Gimana secara syariahnya? Saya pikir ya selama itu antarodin dan ada keadilan, di situ ya nggak masalah. Nanti fatwa aja dari DSN kan. Nanti saya mengingatkan lagi nih soal tijaratan antarodin minkum ya. Ya. Ada sebagian teman-teman ya pokoknya kan ridho. Uang itu kan sesuatu yang kita terima dengan ridho. Ya, ya hati-hati saya bilang. Ya. Itu mohon maaf nih ya, lokalisasi lampu merah. Itu juga tijarotan itu. Ya, tijaroh itu. Di antarodin juga. Ridho itu tidak menjamin sesuatu itu maslahat gitu. Itu baru syarat ridho itu untuk maslahat. Jadi ridho itu juga bisa ridho dalam kerusakan, dalam mafsadat. Oke, jadi saya setuju mendigitalisasi komoditas real. Kalau perlu bukan hanya emas, ya basket of currency. Ya 9 bahan pokok menjadi standarnya bisa juga, tapi ada benda real. Makasih. Oke, jadi intinya harus ada backup-annya gitu ya Pak Ustadz ya, ada underlying asetnya ya. Jadi ketika ada uang kertas atau ada uang digital ya itu tidak serta-merta lepas begitu saja, dicetak begitu saja. Tapi harus ada yang menjadi backup-an ya. Kalau bahasanya ulama salafus saleh yaitu Ibnu Khaldun ya itu adanya produktivitas gitu ya Pak Ustadz ya, adanya produktivitas yang menjadi backup-an. Oke, sebelumnya sangat-sangat terima kasih ini ya kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Dr. Ahmad Riawan Amin ya, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat yang luar biasa nilainya ini ya, tidak bisa dinilaikan karena sangat-sangat bernilai sekali gitu ya. Ini ilmu yang jarang gitu ya. Kenapa? Karena membuka pikiran kita bahwa selama ini yang namanya sistem keuangan kita ini ya, apalagi kalau teman-teman pernah membaca buku The Satanic Finance ini ya, ini memang sistem yang mengglobal ya, sistem yang apa namanya sudah mendarah daging gitu ya. Dan bahkan saya juga sedikit tergelitik juga ya karena saya pernah ini Pak Ustadz menonton video ya yang di YouTube tuh sempat terkenal juga tuh ya flat earth, tapi bukan tentang flat earth-nya tapi tentang sistem keuangannya Pak Ustadz. Saya malah menduga jadinya Pak Ustadz nih yang jadi bos darling kan ya. Yang menjadi pembuat video Gimana, Pak? Ini Pak Ustadz dulu pernah ada fenomena ya flat earth, tapi dia mengamatinya bukan hanya dari segi flat earth-nya Pak Ustadz, tentang konsep bumi datar, tapi ada juga tentang konsep keuangannya. Dan ini sangat mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz gitu. Nah, saya ini bukan ide baru lah Pak Hasbi. Banyak yang sudah tahu sebetulnya. Ya nggak banyak, tapi cukup banyak lah kalau di luar negeri. Cuman merangkum dalam 3 pilar itu tadi mungkin nggak banyak.
Tapi satu-satu itu kritik terhadap fractional reserve banyak. Kritik terhadap uang maya banyak. Kritik terhadap bunga banyak. Oke, oke. Iya betul sekali ya. Jadi memang harus ada backupan underlying asetnya. Oke, mungkin ada teman-teman kita ini Pak Ustadz yang ingin bagi-bagi door prize nih. Saya persilakan kembali kepada MC ya. Sepertinya Mungkin boleh, statement silakan, terakhir saya ya. Closing statement, Ya. Ustaz. Statement terakhir saya adalah kaidah fikih itu adalah salah satu yang terpenting adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ya. Menghilangkan yang mudarat itu didahulukan daripada mengambil maslahat. Ya. Saya mau mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, ya. Yang paling penting itu kita adalah menghilangkan kejahatan sistem perbankannya. Ya. Bukan memurnikan bank syariah. Ya. Untuk saat ini bukan memurnikan bank syariah. Ya. Tapi menghilangkan kejahatan sistem perbankannya. Jadi Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidaklah Allah membebani melebihi kemampuan. Kalau kemampuan bank syariah itu masih seperti sekarang, ya apa boleh buat, kita terima. Ya, terus diperbaiki tapi jangan dibebani. Terlalu berat, ya. Ini yang kita ngomong hari ini nggak akan sanggup ditangani oleh bank syariah, ya. Jangan kita menuntut bahwa ini Pak Riawan Amin bilang gini loh, bank syariah itu jahat. Nggak begitu melihatnya. Kalau saya melihatnya dalam bentuk yang paling ekstrim dari saya adalah bank syariah itu mudarat kecil. Belum maslahat. Tapi dia mudarat kecil dibandingkan konvensional yang merupakan mudarat besar. Jadi yang saya mau katakan, kalau ada yang mengatakan akibat dari pertemuan ini, berarti bank syariah tidak boleh mempraktekkan fractional reserve banking lagi, supaya murni. Berarti bank syariah tidak boleh pakai uang kertas supaya murni. Nah, apa yang terjadi kalau kita lakukan itu? Mati bank syariahnya dan penjahat besarnya akan semakin merajalela. Ya. Ya. Jadi kebenarannya perlu kita buka dengan terbuka, tetapi strateginya kita juga sebagai pejuang syariah itu ya harus cerdas. Jangan main murni-murni aja. Murni kalau nggak maslahat nggak perlu. Ya. Apalagi kalau murninya itu yang saya lihat selama ini ya sekarang terjadi, itu sifatnya hilafiyah gitu, opini pribadi-pribadi. Yang ini lebih baik dari itu, ini dan lain sebagainya. Enggak, itu bukan problem utamanya. Ya. Baik Pak Hasbi, terima kasih banyak. Pak Hasbi bisa menambahkan sedikit? Boleh Pak, silakan. Ya baik Pak Ahmad Riawan, terima kasih sekali, main opening sekali ya. Cuman mungkin sagis dari Bapak, kita sebagai ini banyak teman-teman yang pemula yang apa ya masih belum langsung tahu hal ini gitu Pak. Kira-kira apa yang untuk adik-adik pemula nih Pak? Apakah kita harus hijrah gitu tabungan kita atau apa nih Pak? Karena ini banyak mahasiswa kita juga nih Pak. Kalau yang pakar-pakar nih mungkin sudah memahami secara detail ya, tetapi untuk teman-teman kita yang SMK, SMA dan juga mahasiswa-mahasiswa ini apa Pak yang realnya Pak untuk kasus ini Pak? Terima kasih Pak Sawan. Bungan deposito sebaiknya tidak ditawar-tawar lagi. Itu wajib ya, ke mudarat kecil. Jangan dibiarkan di tempat mudarat besar. Karena nanti kita berkontribusi terhadap kerusakan yang lebih besar. Ya. Artinya deposito tabungan syariah wajib. Ya. Nah, ini saya mau menyatakan suatu statement yang kontroversial di sini lagi. Ya. Kalau kredit atau pembiayaan
Kalau bank syariah nggak mampu memberikan kepada Anda, ya, sementara Anda sebagai seorang pengusaha muslim harus tetap berusaha. Ya, ambil dari siapa saja. Ya, ini yang realistis menurut saya ya, bukan utopis. Iya. Ya. Kenapa Pak Heksawan, mohon maaf, pengusaha muslim itu 95%. Pengusaha butuh berusaha, butuh pembiayaan. Iya. Sementara bank syariah cuma 5% atau 6%, 7%. Dan 7% bank syariah ini pun melayani bukan hanya muslim. Ya, diakses oleh yang muslim dan sebagainya. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Triawan. Monggo silakan Pak Hasbi kalau mau ditutup. Oke, terima kasih pada Bapak Heksawan Rahmadi atas sedikit apa namanya ya, realnya ya, angka real. Sebenarnya ini belum ditutup, kita mau ada bagi-bagi door prize nih Pak untuk peserta ya, yang akan dibawakan oleh MC. Saya akan kembalikan kepada MC kembali. Sebelumnya terima kasih banyak pada Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin atas materinya yang luar biasa, sangat luar biasa ini ya. Mohon dibantu mungkin MC. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin, atas ilmunya yang telah diberikan, sangat bermanfaat sekali. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, Ada baiknya kayaknya kita sesi foto bersama dulu betul. deh Kak Fikri sama narasumber. Boleh teman-teman peserta yang sudah bergabung boleh dinyalakan kameranya, kita ada sesi foto bersama. Gimana operator? Sudahkah? Oh, ternyata masih belum ada yang nyalahin kamera nih Kak Fikri nih. Ayo teman-teman boleh dinyalakan kameranya sebentar. Boleh operator dihitung supaya kita bisa senyum. Betul. Oke, semuanya bisa senyum ya. 1, 2. Satu kali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kakak operator yang sudah mengambil foto kita bersama-sama nih. Terus selanjutnya nih Kak Fikri, kita juga mau ngingetin nih kepada peserta semuanya, jangan lupa mengisi link absensi Library Talk untuk kita Agar kita bisa mengirimkan sertifikatnya. Dan juga kepada nama-nama yang akan kami sebutkan, yaitu ada 3 orang penanya sebelumnya. Yang pertama ada Bapak Muntasir, dan juga ada Kak Rosalina Febrika Mayasari, dan juga Kavina Nursaniah untuk mengirimkan nomor e-wallet yang dapat kita kirimkan hadiahnya. Betul. Alhamdulillah dari semua rangkaian acara pada hari ini sudah selesai, berjalan dengan lancar, dan semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga dapat bersilaturahmi lagi pada pertemuan berikutnya ya Kak Betul. Fikri ya. Ya. Mari sama-sama Mbak Rahma, Pak Riawan, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Seperti Ya. yang praktik nih. Saya boleh ninggalkan ya Pak ya? Ya, baik, silakan Bapak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Heksawan. Ya. Lanjut, Mbak. Marilah sama-sama teman-teman kita tutup dengan beristighfar Astagfirullah. dan membaca doa Kafaratul kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran seluruh peserta pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Kepala Kampus C, yaitu Bapak Heksawan Rahmadi, SE, AKT, MSI, CA, CI, NR, dan terima kasih kepada narasumber kami, yaitu Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin,
Mohon maaf atas kesalahan dan ucapan serta kesalahan dalam penyebutan nama, gelar maupun jabatan. Saya Rahmayanti dan juga rekan saya Fikri Fatur Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absennya jangan lupa di link yang disediakan bisa di scroll up. Untuk pemenang silakan dituliskan ya nomornya di chat aja. Untuk para pemenang tadi ada Pak Muntasir, Vina Nusania, dan Bu Rosalina Febrika Mayasari. Untuk Pak Muntasir sama Vina, silakan Vina. Oke, Vina, silakan. Ya, satu lagi Pak Muntasir. Baik, terima kasih ya teman-teman semuanya dan juga para peserta. See you on the next library talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.